Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Skahapni, jurusan Tadis Matematika dari Insyahada Padang Sidempuan. Jadi di sini kita akan belajar mengenai memaksimumkan nilai suatu fungsi dengan metode transformasi menggunakan aplikasi Lindo. Jadi di sini ada suatu persoalan yang membahas tentang masalah yang dapat dipecahkan dengan metode transformasi. Oke, di mana masalahnya sebagai berikut. 3 pabrik A, B, dan C yang mengirimkan barang ke 4 gudang X, Y, Z, dan W. Di mana keuntungan per unit dari setiap pabrik ke setiap gudang adalah sebagai berikut. X, Y, Z, dan W. Pabrik A 3496, pabrik B 5823, dan pabrik C 6742. Di mana pabrik A memiliki ketersediaan 150 unit barang, pabrik B memiliki ketersediaan 180 unit barang, dan pabrik C memiliki ketersediaan 220 unit barang. Sedangkan gudang X membutuhkan 130 unit barang, gudang Y membutuhkan 60 unit barang, dan gudang Z membutuhkan 90 unit barang. Sedangkan gudang W membutuhkan 160 unit barang. Tujuan kita adalah mengalokasikan jumlah barang dari setiap pabrik ke setiap gudang sehingga memaksimalkan keuntungan total. Jadi variabel keputusan dalam masalah ini adalah jumlah barang yang akan dikirim dari setiap pabrik ke setiap gudang. Misalnya X1 merupakan jumlah barang yang dikirim dari pabrik A ke gudang X, X2 merupakan jumlah barang yang dikirim dari pabrik A ke gudang Y, dan seterusnya. Jadi dengan menggunakan variabel-variabel ini, kita dapat memodelkan masalah transformasi linier sebagai berikut. Di mana 3 pabrik A, B, dan C mengirimkan barang ke 4 gudang X, Y, Z, dan W. Keuntungan per unit dari setiap pabrik ke setiap gudang adalah X, Y, Z, dan W. Yang dinyatakan pabrik A 3496, pabrik B 5823, pabrik C 6742. Selain itu, pabrik A memiliki ketersediaan 150 unit barang, pabrik B memiliki ketersediaan 180 unit barang, dan pabrik C memiliki ketersediaan 220 unit barang. Sedangkan gudang X membutuhkan 130 unit barang, gudang Y membutuhkan 60 unit barang, gudang Z membutuhkan 90 unit barang, dan gudang W membutuhkan 160 unit barang. Jadi, dengan variabel-variabel ini kita dapat memodelkan masalah transformasi linier sebagai berikut. Max Z sama dengan 3x1 tambah 4x2 tambah 9x3 tambah 6x4 tambah 5x5 tambah 8x6 tambah 2x7 tambah 3x8 tambah 6x9 ditambah 7x10 ditambah 4x11 ditambah 2x12. Subjek to x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4 lebih kecil sama dengan 150 yang menyatakan ketersediaan pabrik A. Kemudian x5 tambah x6 tambah x7 tambah x8 lebih kecil sama dengan 180 yang menyatakan ketersediaan pabrik B. Kemudian X9 tambah X10 tambah X11 tambah X12 lebih kecil sama dengan 220 yang menyatakan ketersediaan pabrik C. Kemudian X1 tambah X5 tambah X9 lebih besar sama dengan 130 menyatakan permintaan gudang X. Kemudian X3 tambah X6 tambah X10 lebih besar sama dengan 60 yang menyatakan permintaan gudang Y. X3 tambah X7 tambah X11 lebih besar sama dengan 90 yang menyatakan permintaan gudang Z. Kemudian X4 tambah X8 tambah X12 lebih besar sama dengan 160 menyatakan permintaan gudang W. Kemudian X1, X2, X3, dan seterusnya sampai X12 lebih besar sama dengan 0 merupakan batasan non-negatif. Jadi dari persamaan-persamaan ini
kita dapat memecahkannya melalui aplikasi Lindo. Maka kita masukkan persamaan-persamaan tadi ke dalam aplikasi Lindo. Oke, kita buka aplikasi Lindo. Di sini kita tulis persamaan-persamaannya. Jadi di sini udah dijabarkan ya. Max 3x1 tambah 4x2 tambah 9x3 tambah 6x4 tambah 5x5 tambah 8x6 tambah x2 x7 tambah 3x8 tambah 6x9 tambah 7x10 tambah 4x11 tambah 2x12. Subjek tuh. Kemudian ada penjabaran x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4 lebih itu sama dengan 150. Kemudian x5 tambah x6 tambah x7 tambah x8 lebih kecil sama dengan 180. Kemudian di bawahnya x8 tambah x11 tambah x10 tambah x11 tambah x12 lebih kecil sama dengan 220. Kemudian x1 tambah x5 tambah x9 lebih besar sama dengan 130. Kemudian x2 tambah x6 tambah x10 lebih besar sama dengan 60. Kemudian x3 tambah x7 tambah x11 lebih besar sama dengan 90. Kemudian x4 tambah x8 tambah x12 lebih besar sama dengan 160. Kemudian di bawahnya kita buat fungsi batasan non negatif. Dimulai dari x1 sama dengan lebih besar sama dengan 0, x2 lebih besar sama dengan 0, x3 lebih besar sama dengan 0, x4 lebih besar sama dengan 0, x5 lebih besar sama dengan 0, x6 lebih besar sama dengan 0, x7 lebih besar sama dengan 0, sampai dengan x12 lebih besar sama dengan 0. Kemudian setelah itu, setelah kita tuliskan persamaan-persamaan variabel ini, kita klik solve. Dimana di menu sub ini ada ctrls. Oke, kita klik. Nah, setelah itu kita klik no, kemudian kita klik close. Oke, maka hasilnya dapat kita ketahui sebagai berikut. Di mana objektif function Palu itu menilai 3.520.000 ya. Jadi hasil interpretasi ini, interpretasi hasil dari Lindo ini, dari permasalahan tadi yang dipecahkan melalui Lindo, dapat dilihat dari sini, di mana variabel ada value, ada reduced cost, raw, slack or surplus, dan dual price. Jadi slack or surplus ya, slack or surplus ini diartikan sebagai nilai kelebihan suatu sumber daya yang digunakan pada kondisi optimum terhadap sumber daya yang tersedia sebagai kendala. Nah, jika nilai slack atau surplus tidak sama dengan 0, maka perubahan kendala sebesar minus slack atau surplus belum berpengaruh pada nilai optimum. Nah, jika nilai surplus atau slack ini sama dengan 0, maka variabel terkait menjadi variabel basis. Oke, bisa ya dibedakan. Artinya kalau dia tidak sama dengan 0, maka dia belum berpengaruh pada nilai optimumnya. Tapi ketika dia sama dengan 0, maka variabelnya menjadi variabel basis. Oke. Kemudian ada reduced cost. Jadi reduced cost ini diartikan sebagai penurunan harga tiap unit variabel keputusan tanpa berpengaruh pada nilai optimum. Di mana sini mulai dari variabel X1 ada reduced cost-nya 7.000, X2 ada reduced cost-nya sekitar 7.000 dan seterusnya ya. Di sini sudah lengkap dijabarkan. Kemudian analisis sensitivitas. Jadi setelah kita mengetahui penyelesaiannya dari sini, kita bisa melakukan analisis sensitivitas. Nah, di mana analisis ini kita ketahui jika koefisien salah satu variabel dalam fungsi tujuan diubah dalam kisaran yang disasarkan, maka nilai optimum variabel keputusan tidak akan berubah. Nah, jika RHS atau rate and size dari salah satu kendala diubah dalam kisaran yang disarankan, maka nilai optimum dari dual price dan reduced cost tidak akan berubah. Nah, jadi
Dari sini kita ketahui kesimpulan dari hasil interpretasi permasalahan tadi, yaitu nilai maksimum dari fungsi tujuannya dapat kita ketahui, yaitu berjumlah ini ya 3.520.000, di mana nilai maksimum ini diperoleh dari tadi max itu sama dengan 3x1 tambah 4x2 tambah 9x3 tambah 6x4 tambah 5x5 tambah 8x6 tambah 2x7 tambah 3x8 tambah 6x9 tambah 7x10 tambah 4x11 tambah 2x12. Jadi, nah kenapa bisa dapat 3.520? Karena yang variabel tadi diubah angkanya dari nilai value-nya. X1 ini diubah jadi 0. Jadi, misalkan 3x1, maka dia 3x1. X1-nya itu nilai value-nya 0, maka dia 3 kali 0. Kemudian, misalkan tadi kan 3x1 tambah 4x2 tambah 9x3. Nah, 4x2 itu nilai x2 itu nilai value-nya 0, maka kita kalikan 4 kali 0, maka hasilnya 0. Kemudian x3. Tadi yang x3 itu 9x3 ya. 9x3, maka dia 9 dikali 90. Dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan sehingga menghasilkan jumlah yaitu 3.520.000. Nah, kemudian nilai surplus, nilai slack or surplus dari masing-masing kendala tadi, karena nilai optimum X1 sampai dengan X12 sudah diketahui, maka slack atau surplus dari masing-masing kendala dapat dihitung langsung dari mengurangi ruas kanan dengan ruas kiri dari masing-masing kendala. Secara lengkap, slack or surplus itu diketahui dari kendalanya. Misalkan, kendala yang tadi itu kendalanya sini ya. Nah, kendalanya ini X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Nah, untuk mencari slack or surplusnya itu kita jumlahkan ya. 150 ini dikurang X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Sehingga nilai slack or surplusnya 0. Kemudian begitu juga seterusnya. Ada 180 ini. 180 dikurang X5 tambah X6 tambah X7 tambah X8. Dan seterusnya. Nah, kemudian jenis variabelnya. Jenis variabel dari penyelesaian tadi, kita bisa melihat variabel non-basis merupakan variabel yang mempunyai nilai 0 pada saat optimum. Jadi dari sini kita dapat mengetahui jenis-jenis variabelnya. Misalkan X1. X1 ini slack or surplusnya 0. Maka dia jenis variabelnya itu non-basis. Kemudian X2 0. Maka jenis variabelnya non-basis. X3 0. Maka jenis variabelnya non-basis. Kemudian ini ada variabel 6 dimana 110 ini 110. Atau bisa juga dari palu dari X1 ini ya, variabel X1 dimana valuenya ada 0, maka dia non-basis. Kemudian ada X3, nilai valuenya berjumlah 90, maka dia kita nyatakan dari jenis variabel basis. Kemudian 60, dimana variabel X4 ini jumlah valuenya 60, maka dia dinyatakan sebagai jenis variabel basis. Begitulah seterusnya. Apabila 0, maka dia dikatakan non-basis. Kemudian apabila dia bernilai angka bukan 0, maka dia
dikatakan basis, jenis variabel basis. Nah, dari sini juga kita ketahui harga satuan untuk tiap aktivitas dapat diturunkan sebesar redup cost masing-masing aktivitas tanpa terkait dan tanpa mengurangi nilai optimum fungsi tujuan. Oke, cukup sampai sini aja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.